奋勇去战斗。才叫英雄，抬头，乱一战不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆朋友，守护你的江湖，有哪怕未来如洪流，也不曾退后。Makhluk apa yang membuat Anda begitu tidak sopan dengan orang tua ini? Bahkan jika Tang Chen ada di sini, ia akan menghormati saya sebagai senior. Umumkan namamu. Orang tua ini tidak membunuh junior tanpa nama. Dalam hal senioritas, Golden Crocodile Doulo benar-benar satu generasi di atas generasi Qian Doulo dan Tang Chen. Dan juga kekuatan paling senior di Kekaisaran Ro saat ini. Bahkan Qian Doulo harus menunjukkan rasa hormat padanya. Memiliki Tang Hao mengarahkan Clear Sky Hammer ke hidungnya seperti ini, hatinya sudah terbakar amarah. Tang Hao mendengus menghina. Dengan ambisi tidak ada senioritas, tanpanya 100 tahun sia-sia. Anda tidak cocok menyebut nama kakek saya. Di mana Qian Doulo? Panggil dia untuk bertarung. Kamu saja tidak cukup. Mata Golden Crocodile Doulo bersinar dengan amarah. Bagus, bagus, bagus. Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang kamu miliki untuk mendukung kesombonganmu. Orang tua ini belum meninggalkan istana Elder dalam 50 tahun sekarang. Hari ini, saya ingin melihat berapa nilai generasi Anda. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari seluruh Golden Crocodile Doulo. Masing-masing sisiknya berdiri, rambut putihnya langsung berubah menjadi keratin, membungkus kepalanya. Dia sedikit condong ke depan seperti buaya raksasa, 9 cincin roh berkilauan. Yang terakhir di antara mereka secara tidak terduga juga berwarna merah, seperti cincin roh Tang Hao. Tang Hao tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu datang, saya akan mengajari Anda apa artinya hidup 100 tahun dengan sia-sia. Little Sun, perhatikan baik-baik. Ini adalah kekuatan sejati Clear Hammers, Clear Sky kita. Tang Hao berteriak dengan liar, Little Sun, perhatikan baik-baik. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Clear Sky Hammer kita. Saat berbicara, Tang Hao berjalan maju dengan langkah besar, tubuhnya seperti angin puyuh. Clear Sky Hammer di tangannya menari dengan cepat, langsung menuju ke Golden Crocodile Doulo. Jadi, Golden Crocodile Doulo sekarang seperti matahari kemasan yang menyilaukan. Maka sekarang, Tang Hao seperti bintang iblis hitam, penuh dengan tirani yang kejam dan melahap agresivitas ganas. Sejak dia masih kecil, Tang San hanya melihat serangan Tang Hao sekali, dan itu kembali di Spirit Hall, ketika Tang Hao menggunakan kekuatan serangan tunggal untuk mengalahkan beberapa Spirit Hall titel Doulo, menyelamatkannya dan Xiao Wu. Tetapi pada saat itu, Tang Hao masih terluka, kekuatannya menurun. Tang San masih belum pernah melihat kekuatan sejati ayahnya. Sekarang, sambil makan sosis pemulihan besar dan mengatur napasnya, dia fokus memperhatikan ayahnya. Pada saat ini, iblis jatuh Doulo juga pulih, tetapi dia tidak terlibat. Agak cepat melarikan diri ke satu sisi. Sikap hormatnya terhadap Golden Crocodile Doulo jelas terlihat. Imam kedua ini adalah eksistensi agung di Kekaisaran Roh. Tang San tenang, otaknya cepat menghitung. Dia tahu bahwa Hependo Empire sekarang tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan Jeling Pass, 6 imam besar Kekaisaran Roh, dan juga 50.000 Master Roh, karena penguatan sepenuhnya yang membalikan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Menambah 15 ton Doulo yang ia kirimkan terbang. Ada 4 tingkat gelar Imam Doulo dalam Pass. Sudah sulit bagi murid-murid sekolah langit, jelas yang dipimpin pamannya untuk menyaring mundur pasukan Hependo. Serangan lain tidak mungkin, waktunya telah hilang dengan ini. Hanya saja meskipun pertempuran ini merupakan kerugian besar bagi Kekaisaran Hependo, para pembela Kekaisaran Roh di Jeling Pass juga merasakan penderitaan dan kerugian yang besar. Dengan angka Legium Master Roh Malaikat dan Naga Suci, akan berhasil jika mereka bisa mengumpulkan 10.000 orang dan kerugian pasukan yang tidak terhitung. Sword Doulo,
Chen Xin sekarang hanya menuju ke arah Tang San untuk melindunginya. Saat ini, peringkat 97 ini, mata judul Doulo dipenuhi dengan fanatisme. Tentu saja dia mengenali Tang Hao, yang jelas Kai Doulo. Ini telah menciptakan terlalu banyak keajaiban di dunia Master Roh. Tapi dia sama-sama mendengar tentang Golden Crocodile Doulo. Doulo ini dulunya setenar kakek Sword Doulo, senioritasnya tinggi, kekuatannya sangat kuat. Dia benar-benar seorang tokoh generasi tua yang terkenal. Tabrakan antara generasi baru dan lama jelas merupakan keajaiban bagi Sword Doulo, yang sangat sulit untuk maju lebih lanjut. Dia tidak mau melewatkan kesempatan ini dengan hanya satu tangan yang tersisa. Dia tidak tahu apakah dia bisa belajar sesuatu dari konfrontasi puncak seperti ini. Faktanya, level kekuatan roh tidak sepenuhnya mewakili kekuatan. Ini jelas untuk dilihat dari peringkat hanya 93 Tang San mengalahkan beberapa kekuatan. Menghadapi peluang di Golden Crocodile Doulo, Tang Hao masih tanpa ekspresi. Masih saja menunjukkan padanya dengan Clear Sky Hammer raksasa itu. Karena besarnya Clear Sky Hammer, saat ini dia bahkan tidak bisa melihat musuh. Tetapi auranya untuk mendominasi semua hal di bawah langit masih tidak dipengaruhi sedikit pun oleh musuhnya. Setelah menghubungkan 8 meridian yang luar biasa oleh bantuan Tang San, kekuatan roh Tang Hao telah mencapai peringkat 97. Meskipun perbedaan satu tingkat antara peringkat 97 dan 98 adalah 2 kali lipat kekuatan roh dan harus menempatkan posisinya menjadi kurang menguntungkan untuknya. Sejak Tang Hao muncul, dia tidak pernah benar-benar dikalahkan. Kemegahannya yang berkembang dan penampilannya yang mengesankan bahkan membuat Tang San di belakangnya merasa seolah-olah dia tidak sejajar dengan ayahnya. "Ayo!" Tang Hao berteriak. Kemarahan dalam benak buaya emas meningkat sedikit lagi. Dia 3 generasi lebih tua dari Tang Hao. Dan dia terlalu percaya diri dalam statusnya. Awalnya, dia sedang menunggu Tang Hao untuk menyerang lebih dulu. Tapi dia tidak berharap Tang Hao benar-benar sombong. Bahkan dia meremehkan memberinya sedikit kenyamanan ini. Kemarahan yang tidak pernah dirasakannya selama bertahun-tahun meluat di dadanya. Dia tidak berbicara omong kosong. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Langsung berbalik mengayunkan ekor raksasa di punggungnya ke arah Tang Hao seperti gada. Tentu saja itu bukan hanya whiplash. Ketika ekor buaya raksasa itu berayun keluar, di mana ia melewati udara, tumbuh terdistorsi dan ilusi, membuat orang pada dasarnya tidak dapat melihat di mana itu. Slipstream yang mengerikan menghasilkan serangkaian fluid, dan poni tajam di udara. Ini tidak menggunakan kemampuan roh apapun, ini hanya serangan fisik yang paling sederhana. Gerakan Tang Hao sama-sama sederhana, mengambil satu langkah ke depan dengan kaki kirinya, menanamkannya dengan keras di tanah, dan dengan suara ledakan yang luar biasa, retakan menyebar melalui dinding padat jeling pas. Dengan kaki kirinya sebagai bagian tengah, lengan Tang Hao dan Clear Sky Hammer langsung membentang di belakangnya. Semua ototnya tegang. Cahaya hitam yang intens benar-benar menggabungkan tubuh dan palunya bersama-sama. Mengangkat tumit kirinya, ia menopang dirinya sendiri hanya di ujung kakinya. Otot-otot betis kirinya langsung menghancurkan kaki celananya, memperlihatkan otot-otot yang bahkan lebih solid daripada granit. Saat berikutnya, Clear Sky Hammer tanpa suara berayun keluar. Memang, itu tidak membuat suara, seolah-olah semua suara diserap oleh palu. Hammer raksasa itu memenuhi langit.